Ojo sampai tempekmu mbok bagi mungkin kuberikan kepada wanita binal, apalagi wanita berzina yang membagi kepada semua orang. Saya hanya untukmu sayang. Ya. Ya. Ojo sampai tempekmu mbok bagi dengan driver, kau bagi dengan siapa? Semua orang. Kau tawarkan pada orang lain. Jangan. Masa Nur Syafiq Iskandar katanya pernah dikasih, coba. Alhamdulillah bukti baru Pak Sodik sampai yang dibawa-bawa saya. Dia ini kenalnya sama Pak Sodik, kenal banget dengan Pak Sodik. Dia pernah bilang kalau Pak Sodik pernah dikasih. Alhamdulillah. Profesor Junaidi pernah dikasih. Alhamdulillah. Profesor Widodo pernah dikasih. Coba. Saya mohon maaf atas omongan saya yang kasar. Wah, kalian tahu di podcast yang gak jadi tayang si Sahara itu minta maaf tahu sama Yaimin. Terus dia nelpon dan katanya minta maaf untuk kata-kata kasar, untuk perlakuan kasarnya selama ini. Bapak Yaimin sih udah maafin ya, tapi kata Pak Yaimin gak mau lagi mediasi. Katanya hukum tetap berlanjut. Tapi ya udah ya, dihukum aja gitu kan, biar tahu siapa yang salah sebenarnya. Gue yakin si Sahara itu kalau minta maaf bukan tulus dari hati, Wak. Dia minta maaf itu cuma melindungi bisnis dia biar nggak dikulitin netizen. Nanti ketahuan pula itu duitnya dari mana dia dapat bisnis itu kan kita nggak tahu ya, Wak ya. Pokoknya kita dukung terus Yaimin, Wak, sampai si Sahara itu ya, sampai pakai baju sopi itu, Wak ya. Jahara, minimal kalau lu mau ngatain orang dugang, lu ngaca dulu. Dah gue kira badan lu cakep, ramping semampai. Pas gue lihat tuh body bebek. Mana tuh pinggang, mana tuh perut, nggak ada bedanya, Wak. Mana hidung ngejut bray, molohok, kayak tadahan hujan. Jangan banyak tingkah deh lu, Jangan banyak tingkah, mendingan lu pulang sana hempas ke gurun pasir, kebul deh. Udahlah, kebenaran menemukan jalannya. Sing tenang. Agil dicari netizen, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, para netizen yang saya cintai dimanapun Anda berada, semoga semuanya selalu mendapatkan ridho, rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang telah mendukung Yaimin dalam kasus dengan Ibu Suhara diberikan kemudahan rezeki, kesehatan. Bila mana ada yang sakit, semoga segera didapatkan kesembuhan. Seluruh hajatnya dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kalian menjadi rakyat atau bangsa Indonesia yang berguna untuk bangsa Indonesia tercinta ini. Baik, saya Yaimin hari ini sowan ke PBNU. Ini masih menunggu beberapa waktu. Insya Allah akan ditemui dari jajaran Sekjen. Jadi kenapa harus sowan ke PBNU? Jadi saya merasa anak NU. Saya ini mulai kecil dilahirkan dari keluarga NU. Saya aktif di NU, sekolah saya MINU. Kemudian Sanawiyah Ma'arif NU. Lalu saya ke pesantren Al-Kamal. Semua guru-guru saya adalah NU. Lalu saya aktif di IPNU. Saya aktif di, misalnya saya menjadi syuriah NU Ranting pernah. Lalu menjadi Lajnah Bahsul Masail cabang Malang. Lama sekali saya berkiprah di NU, itu lama sekali. Saya agak berhenti dalam arti di struktural NU itu pada tahun 2000. Tapi bukan berarti saya berhenti dari NU. NU adalah darah daging saya. Oleh karena itu, sebagai anak NU, kemudian sebagai orang NU, baik secara struktural, secara kultural, ibadah amaliyah dan sebagainya, terhadap kasus Ibu Suhara ini, saya harus lapor kepada PBNU. Ya, saya harus ngomong matur pada PBNU. Jangan sampai nanti terjadi sesuatu lalu kok nggak ngomong Bapak lah, ini istilahnya. Saya harus ngomong Bapak sebagai anak NU. Saya harus melaporkan perkembangan yang sudah sedemikian rupa viral nasional itu. Terima kasih. Saya sebentar lagi akan bertemu dengan jajaran
PBNU di kantor Jakarta ini. Terima kasih. Selamat berjuang. Mari Arema tetap jaya ya. Arema NU ini Arema untuk Indonesia. Sekalipun Anda madas, Pak Wali, mohon maaf Pak Wali, saya sebenarnya walaupun Arema dukung Anda loh kemarin ya, bahwa saya mendukung Ali Muthahirin. Kenapa? Karena dia didukung oleh Gus Ikdam, saudara saya ya toh. Gus Ikdam itu cucu Kiai Zubaidi, saya santri situ, saya keluarga situ. Gus Ikdam juga masih dekat keluarga dengan saya. Gus Alak itu putra Bude ya, Gus Alak yang kemudian nikah dengan Neng Nilna. Neng Nilna itu adik kandung ibunda Gus Ikdam, atau kalau tidak salah ragil daripada almarhumlah Romo Kiai Zubaidi Abdul Ghafur. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa nanti. Kita akan ngobrol dengan teman-teman di PBNU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yay. Siap. Kita dikasih kopi. Yuk guys, balik lagi bersama saya tentunya Oki Kevin. Nah, ini ada info terbaru lagi terkait sahabat Syahara bersuara katanya guys. Waduh, teman LC bersuara nggak bisa kasih bukti. Ini aku dapat dari TikToknya Kaum Sipit ya. Kaum Sipit apa? Kaum Sipit nih. Nah, ini kita lihat seperti apa guys komentarnya dari sahabat Syahara. Aku dengan kesadaran penuh mengatakan bahwa aku tidak mau minta maaf sama Imin. Aku tidak mau. Asik. Aku tidak mau minta maaf kepada pelaku percobaan pencabut. Aduh. Kok bisa dia bilang seperti itu guys ya? Sampai situ aja jelas ya. Ya aku gak mau minta maaf. Terserah kalian netizen, kalian mau ngomong apa terserah, lanjut. Asik. Biasa, kalau ada kasus kayak gini kan banyak yang nimbrung ya. Kalau masalah nanti dilaporkan atau dipenjara itu masalah nanti lah. Yang penting naik dulu nih viewersnya ya. Waduh. Kan, aku tidak mau minta maaf sama Imin. Dan netizen ini, dia itu terframing oleh selebgram idola mereka masing-masing. Jadi, apapun pola pikir selebgram itu, ya dia akan ngikut itu. Maksudnya selebgram siapa? Emang Pak Yaimin selebgram atau Pak Dengsu ya? Pak Dengsu itu siapa nih maksudnya ya? Aku jelasin kebenarannya juga mereka nggak akan denger, mereka akan tutup kuping. Udah ya, aku berangkat kerja dulu. Netizen jangan cari-cari aku dulu, aku kerja dulu ya, nanti balik kerja aku ladenin ya. Asik, seartis banget. Guys, kalian penasaran nggak? Syahara di podcast Denny Sumargo, seorang NPD disuruh ngomong. Kalau gua sih udah ya sorry aja ya. Pasti lu bakal ngebela diri lu terus bakal pencitraan. Terus apa-apa yang menurut lu benar tentang diri lu ya lu ngomongin semua, ya nggak? Dugong. Waduh bahasanya. Yang nomor 4 siapa ya guys? Dugong. Mirip loh. Ini nomor 4 nih ya, kasih ini ya, kasih petunjuk warna panah kuning tuh guys. Tuh mirip nggak ya pakai kacamata tuh ya yang ini nih. Ternyata guys. Dugong. Ini aku dapat dari Soekarno 13.5 CC ya di TikToknya ya. Waduh, katanya sih mirip sama LC ini guys. Syahara dulu katanya mantan LC katanya. Ini ya ada komentar dari situ ya. Tuh, mirip gak sih guys? Menurut kalian mirip gak sih sama Syahara guys ya? Nah, ini Si Agil ini kenapa jadi I'm shock, ini beneran apa editan nih guys? AI ya? Waduh. bermasalah juga sama kalian? Keluar rumah itu Mbak Syahara dan Agil bersamaan, sama-sama marah. Pada saat kapan ini? Ya pas malam kejadian yang parkir di depan pintu. Oke. Jadi Mbak Syahara dengan pakaian minim,
keluar Waduh, bersama pakai minim. dengan Agil Oke. dari satu rumah di saat Pak Sofyan lagi tidak pulang. Oke. Jangan pikiran macam-macam loh ya. Memang Enggak kok, realnya enggak. benar. Enggak, Ojo iya. macam-macam, jangan pikiran dosa loh. Heeh. Jadi jangan mikir jelek. Aduh. Ini ada tulisan, ini wajah selingkuh Sahara si. Ini buat yang komen-komen kayak begini. Apa ini? Ya meskipun nggak ada bedanya, tapi lebih baik nggak perlu di post deh bang. Nah itu Sahara Agil ya ini, waduh. Ini ya, udah sejenisnya ya. Nah sejenisnya. Gue saranin, gue juga nggak pengen ngebukain perasaan kalian ya. Nggak usah nonton, nggak apa-apa, udah ya. Benar. Dan buat yang komen-komen kayak gini ya, tayangin duluan bang, tayangin apalah, lu bikin aja podcast lu sendiri. Benar. Oke? Lu atur seperti apa lu mau, oke? Dan buat yang komen kenapa muka gue makin glowing, nih ya, sombong face wash, buruan beli. Nih buat yang komen-komen kayak begini ya, dan sejenisnya ya, gue saranin, gue juga. Waduh. Wali Kota Malang kepo setelah Pak dosen diundang Densu. Kemarin kemana aja? Terlalu asik ya Pak. Masyarakat Bapak yang kena masalah atau kena musibah malah dihiraukan. Giliran udah viral langsung dicari. Pak Imin itu sekarang udah gak ada di Malang Pak. Sok-sokan mau mediasi dan mau mendamaikan. Pak Yaimin itu udah ngambil jalur hukum Pak. Jadi Iya ya, giliran kemarin belum viral banget, diem baik. Giliran udah viral ya, dan langsung ke podcastnya Densu, langsung semua orang ya speak up guys ya. Waduh. Nih besok gue naikin, lu mau sikat gue, lu mau sikat ya ini, lu mau sikat Sahara, terserah lu, cari-cari lu konten-konten gue, asik, cari-cari lu konten-konten gue. Densu mau upload video Sahara di podcastnya, asik guys. Lu lihat komenan itu. Nih, Agil driver mobil rental Sahara bersuara tentang CCTV saat Yaimin dan istri sedang menempel kertas di pagar. Apa yang pagar itu yang katanya kambing wedus itu kan ditempel sendiri sama Pak Yaimin, ada CCTV-nya. Udah beredar kok di TikTok. Nah, Waduh. ini yang pagar tuh. Terima kopi. Nah, tuh. Nah, lihat tuh. Tuh, kertasnya ditempel sendiri. Udah kelihatan kan kelakuannya Upin Ipin. Itu 2 orang itu. Tuh 2 orang tuh Yaimin ya. Itu 2 orang, cowok cewek, agak tua. Lah siapa yang mau klarifikasian deh? Tuh siapa yang kalian sih? Saya mau klarifikasi di sini, aku cuma nge-live kok. Nggak live pun lagi terkena, jadi siapa tahu dapat giveaway ya. Duh, sudah netizen kasihan jemput ke suara ya. Asik. Ya kan Dini kan juga gak bodoh sih. Kan kasihan juga orang kena imbasnya sampai nyawa buzzer buat nyerang orang gitu loh. Padahal orang itu cuma niat membantu menengahi masalah sampai disewain buzzer. Waduh. Itu dia guys terkait infonya Sahara ya tadi. Ada video katanya mirip sama maaf Elsie gitu ya. Dan tadi ada komentar dari sahabatnya Sahara guys ya. Waduh, menurut kalian sendiri gimana terkait info untuk sekarang video ini, VT ini? Bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan kita seperti biasa akan bertemu lagi. Mudah-mudahan aku doain yang buat kalian selalu mampir. Mudah-mudahan rezeki selalu lancar dan diberikan rezeki yang banyak dan halal berkah selalu gitu guys ya. Sampai jumpa guys.